kembali di channel IPCN Dongeng. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang masker, ya, masker yang memang pada saat ini menjadi suatu hal yang wajib, suatu hal yang dicari. Nanti saya coba kupas teman-teman dari berbagai macam masker yang ada, yang biasa kita gunakan setiap hari, ya, mulai dari masker bedah. Di dunia medis ini dinamakan masker bedah, sedangkan untuk orang awam mungkin menyampaikannya sebagai masker medis, dan tentunya ada masker kain. Baik teman-teman semua, mungkin kita sudah sering melihat masker yang ini, ya, masker bedah ini, tapi kita belum paham seberapa besar fungsi dari masker ini. Jadi masker bedah ini diciptakan sebagai bentuk masker untuk menahan droplet atau percikan. Masker ini terdiri dari 3 lapis, ya, ada 3 lapis, bisa kita lihat nanti, ya, kita cek. Yang masing-masing lapisan itu mempunyai fungsinya sendiri. Ini bisa kerja cek teman. Nah, bisa kita lihat bahwa masker ini ada 3 lapis atau 3 layer. Yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ini bisa teman-teman lihat, ya, ini ada lapis pertama yang putih, terus ini ada lapis tengah, dan ini yang hijau. Jadi ada yang warna biru, pink, ataupun hijau, itu sama saja. Jadi ini memang dipasang di bagian depan, bukan ini yang di bagian depan. Ini adalah untuk nahan cairan, dia bahasa awam adalah kalis. Terus ini ada filternya di dalam, ini untuk filternya, sedangkan yang ini adalah bahan lebih lembut yang menempel ke wajah kita. Jadi untuk masker yang pernah kemarin viral untuk sehat itu di depan ini, yang warna putih ini, sedangkan hijau di dalam, itu adalah salah, ya. Yang benar adalah menggunakan masker, ya, yang bagian berwarna ini di luar, dan yang putih itu ada di dalam, karena ini lebih lembut dan fungsinya berbeda-beda. Jangan sampai terbalik, karena itu akan mempengaruhi dari fungsi kerja itu masker itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita jelaskan, ya. Terus di sini ada bagian logam atau aluminium, di sini ada besi. Nah, ini seperti ini, ya, ini ada logamnya. Ini tujuannya adalah dia nanti di hidung biar mengikuti tekstur hidung ketika dipasang. Jadi ada fungsinya di sini, dia akan melekat di hidung kita. Ini bagian-bagian masker yang harus kita pahami, harus kita ketahui sebelum kita menggunakan. Itu ada 3 lapis masker, bagian yang berwarna, penyaring, dan bagian dalam yang lembut. Jadi untuk kasus droplet atau percikan seperti di kasus COVID ini jelas cukup, karena ini sudah menahan droplet atau percikan dari luar tubuh kita, sedangkan ini fungsinya adalah untuk menahan dari diri kita, dan harus digunakan dengan cara yang benar. Tidak boleh kita asal memakai masker, nanti akan menghilangkan fungsinya. Nah, ini untuk masker bedah atau surgical mask atau masker medis. Sedangkan untuk talinya ini ada beberapa macam, ada yang model hijab, ada yang model seperti ini, ya, ada lagi yang model tali
biasa. Tujuannya sama sebenarnya, memudahkan, tapi nanti juga kita harus pada saat menggunakan masker dengan masing-masing model tali itu memang sedikit berbeda karena ada tingkat rekatannya itu juga berbeda. Jadi kita juga harus bisa improve untuk penggunaannya pada waktu kita menggunakan masker tersebut. Ini untuk masker bedah. Terus kedua adalah masker kain. Masker kain yang sekarang sering kita jumpai di pasar, karena begitu ada pandemi COVID ini kan masker ini menjadi suatu hal yang dicari, diburu. Yang tadinya masker bedah ini sebenarnya untuk rekomendasinya adalah masker bedah ini, tapi karena keterbatasan APD sekarang, menipisnya APD, maka kita diperbolehkan untuk masyarakat umum menggunakan masker kain, sedangkan yang masker ini digunakan tenaga medis di rumah sakit. Ini yang model tali biasa. Sekarang banyak sekali di pasaran itu jenis-jenis masker kain yang dipasarkan. Apapun itu, yang penting disarankan paling tidak ini ada 2 layer. Sebenarnya ini yang saya punya adalah yang 1 lapis saja, lebih baik, dan ada yang 2 lapis masker karena ketebalannya lebih bagus, lebih kuat untuk menahan, walaupun tidak seefektif dari masker bedah ini. Tapi pada situasi sekarang tidak masalah, itu sudah sangat membantu dalam kita mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 atau penyakit-penyakit saluran nafas yang lain yang memang membahayakan atau lewat droplet, percikan yang bisa menularkan kepada orang lain. Ini sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan pencegahan penularan penyakit-penyakit tersebut. Baik teman-teman sekalian, ini tentang penjelasan singkat tentang masker dan meluruskan beberapa asumsi pendapat di luar yang mengatakan bahwa ketika kita sedang sehat menggunakan masker adalah dengan cara seperti ini, yang putih di luar, sedangkan ketika sakit putihnya ada di dalam. Itu tidak benar. Ini yang harus kita luruskan, karena kita sudah ketahui, kita sudah lihat tadi ya, bahwa masker ini ada beberapa lapisan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ini ada lapisan pertama, lapisan kedua penyaring, dan lapisannya. Ini kalau kebalik gini malah cairannya nanti kita. Ini bahannya yang putih lebih lembut, jadi dia di wajah kita tidak menimbulkan sifat iritasinya, mengurangi sekali sifat iritasi karena bahannya sudah didesain sedemikian rupa bahwa ini adalah untuk wajah. Jadi kita luruskan di sini, tidak benar ketika kita sedang sakit seperti ini, sedangkan kita sehat seperti ini. Ini adalah suatu pendapat yang kurang tepat. Sedangkan untuk masker kain, beberapa jenis itu bisa kita gunakan sebagai pencegahan, sebagai pengaman, seperti yang sudah diprotokolkan saat ini, yaitu maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Baik masker kain atau masker bedah itu saat ini bisa digunakan semua, walaupun rekomendasi terbaik adalah menggunakan masker bedah. Tapi karena keterbatasan APD saat ini, maka diperbolehkan menggunakan masker kain. Itu penjelasan saya tentang masker. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman bahwa ketika kita menggunakan masker ini ataupun masker ini, dua-duanya adalah tujuan untuk mencegah terjadinya risiko paparan, risiko pajanan dari orang lain ke kita ataupun kita ke orang lain. Berikutnya adalah cara mengelola maskernya. Bagaimana? Jadi masker kalau sudah dipakai sebaiknya tidak dilepas-lepas. Kalau dilepas, ya dia harus ditempatkan pada wadah khusus seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang cara pelepasan masker. Kainnya, ini ada cara pengelolaan masker kain, itu sudah ada videonya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Namun perlu kami garis bawahi dan perlu teman-teman ketahui bahwa
Kenapa sih kalau masker sudah dipakai jangan dilepas-lepas? Alasannya apa sih? Alasannya adalah seperti ini. Bagian depan masker ini adalah suatu area yang sudah terkontaminasi dari luar atau dari luar tubuh kita, dari lingkungan sekitar kita. Kita sudah pakai, terpajan atau terpapar, dan bagian dalam ini adalah area yang sudah terpapar dari nafas kita, dari batuk bersin kita. Ini dua-duanya sudah terpapar. Oleh karena itu ketika kita mengelola masker harus dengan cara yang benar, tidak boleh sembarangan, cara memakainya sembarangan, cara melepasnya sembarangan itu juga tidak tepat. Nanti di video berikutnya akan kami sampaikan bagaimana cara memakai masker yang benar dan cara melepas serta pengelolaannya yang benar seperti apa. Kita ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di channel IPCN Dongeng. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat, dan ingat tonton video berikutnya tentang tata cara menggunakan masker, melepaskannya, dan cara mengelolanya yang benar itu seperti apa, agar kita tidak terpapar atau tidak terkontaminasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.